semua industri. Kenaikan NPL atau pembiayaan bermasalah itu kurang lebih sekitar 0,6% gitu ya. Dan di kita juga kurang lebih ada kenaikan dari sisi NPF tersebut gitu, termasuk juga dari sisi pembiayaan berkualitas rendah. Nah, yang kita lakukan di dalam situasi seperti ini adalah yang pertama tentu kita tidak melakukan jor-joran ekspansi pembiayaan gitu. Kita harus sangat selektif dalam memberikan ekspansi pembiayaan. Kita lihat betul-betul sektor ekonominya apakah terdampak dengan COVID-19 ini. Kita lihat juga repayment daripada nasabah tersebut apakah terdampak atau tidak ya. Dan juga kalau kita lihat datanya ya, kita bukan berarti terus kita tidak melakukan ekspansi. Selama tahun 2020 ini saja kita sudah melakukan ekspansi kurang lebih 3,7 triliun gross ekspansinya. Namun kalau kita lihat ini tertutup oleh yang namanya run off atau yang namanya penurunan dari kewajiban dari nasabah pembiayaan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan pembiayaan memang tidak terlalu signifikan. Ya, itu yang kita jaga. Fokus kita adalah pada kualitas. Nah, untuk menjaga kualitas ini tadi selain kita harus selektif ya di dalam melakukan analisa terhadap nasabah, kita juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kapabilitas internal kita. Misalnya kita punya beberapa proyek ya atau program untuk membangun suatu proses pembiayaan yang lebih baik. Kita sebut di dalam internal BNI Syariah sebagai program Fix 2020 ya. Di dalamnya ada pengembangan aplikasi untuk pre-screening, kemudian untuk industry guidelines dan sebagainya lah. Ya, banyak sekali proyek yang kita kembangkan, kita manfaatkan. Nah, untuk existing portfolio sendiri saat ini, selain dari yang tadi pengembangan yang kami sampaikan, ya untuk existing portfolio, itu kita juga dari teman-teman unit bisnis melakukan monitoring yang lebih ketat. Ya, termasuk juga apabila kemudian dari sisi portfolio yang ada itu mulai menunjukkan gejala yang menurun, ya maka kita upayakan segera lakukan restrukturisasi apabila memang nasabah tersebut masih memiliki kemampuan dan memang usahanya apabila benar-benar terdampak karena COVID-19, maka restruknya adalah kita lakukan dengan restruk COVID. Nah, yang berikutnya, yang lebih penting lagi adalah kita perlu menyiapkan cadangan risiko pembiayaan ini yang lebih besar. Ya. Di BNI Syariah, walaupun relaksasi OJK mengizinkan bahwa pembiayaan itu setelah direstruk bisa berada di collectibility lancar tanpa harus ada CKPN atau PPAP atau risiko cadangan risiko tambahan. Namun di BNI Syariah kita coba lakukan secara lebih konservatif ya. Kita tambahkan premi risiko cadangan risiko pembiayaan tadi sehingga tidak membedakan antara yang nasabah restruk biasa dengan restruk COVID. CKPN-nya atau premi risikonya kita samakan ya. Karena kita tahu bahwa ke depan kita harus mempersiapkan risiko-risiko ini apabila terjadi sesuatu. Sehingga kalau kita lihat di BNI Syariah, coverage ratio itu meningkat. Dari sebelumnya kita hanya di angka sekitar 96%, posisi terakhir kita sekarang di 101%. Dan kita upayakan untuk paling tidak bisa sampai di 110%. Nah itu kira-kira beberapa hal terkait penanganan kualitas dan mitigasi risiko dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan di BNI Syariah. Begitu Mbak.